Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my last and the fourth vlog. Oke, jadi kalau misalnya di dua vlog sebelumnya, di vlog yang pertama kan saya mencoba menganalisa untuk dapat memilih satu atau lebih perusahaan untuk dijadikan saya sebagai salah satu instrumen investasi. Dan di vlog kedua, saya mencoba untuk mempertahankan atau menjual saham yang telah saya pilih dengan analisa pada minggu pertama dan dengan menggunakan analisa fundamental dan teknikal juga untuk mendapatkan keputusannya. Oke, dan di sini di vlog ketiga saya akhirnya menjual kedua saham yang memang saya miliki, yaitu Apexindo Pratama Duta dan PT Aneka Tambang, untuk kemudian nilai dari stok sell tersebut saya jadikan sebagai satu modal untuk membeli saham yang baru. Dan saya memutuskan untuk membeli saham PT Pakuwon Jati. Dan Pakuwon Jati merupakan perusahaan dari sektor properti yang menurut saya cukup worth it untuk dijadikan salah satu instrumen investasi. Seperti yang saya telah katakan pada vlog yang pertama, saya mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya mungkin harga yang tidak lebih dari Rp1.000 per lembar sahamnya. Selain itu, saham yang akan saya pilih merupakan saham LQ45 atau saham blue chip, dan baru kemudian saya lakukan analisa fundamental dan teknikalnya agar bisa menjadi salah satu hal yang dapat meyakinkan saya untuk bisa membeli saham tersebut. Oke, PT Pakuwon Jati memang berada pada range harga Rp500 per lembar saham, Rp500-an per lembar saham, yang memang lebih rendah dari Antam. Tapi setelah saya analisa secara teknikal dan fundamental, ternyata PT Pakuwon Jati cukup worth it untuk bisa menjadi salah satu pilihan kita dalam berinvestasi. Seperti yang kita tahu, analisa fundamental terdiri dari analisa yang kita dapat lihat dari instrumen keuangan yang disajikan oleh perusahaan terkait. Selain itu, kita juga bisa melihat grafik atau chart yang memang terbentuk dari pergerakan harga yang terjadi setiap harinya untuk kita dapat lihat dan analisa secara teknikal grafik tersebut. Di sini dapat kita ketahui bahwa kenapa saya memilih saham blue chip dari minggu pertama, minggu kedua sampai sekarang minggu ketiga, karena alasannya adalah terakhir kali saya membeli saham yang bukan blue chip seperti Apexindo Pratama Duta itu tidak terlalu itu bukan merupakan salah satu instrumen investasi, dan kita nggak langsung mendapatkan payback terhadap uang yang kita investasikan, karena memang transaksi saham yang memang tidak memiliki predikat blue chip akan sangat rendah atau bahkan mungkin tidak ada. Seperti yang saya tahu pada Apexindo Pratama Duta, saya baru bisa menjualnya pada minggu ketiga. Kenapa? Karena memang transaksi saham setiap harinya itu hampir tidak ada. Jadi kalau misalnya saham tersebut ada transaksi, itu pasti bakalan turun banget. Atau mungkin kalau misalnya ada transaksi naik pun naik sedikit. Jadi itu yang menyebabkan saya lebih safety kalau misalnya saya selalu memilih saham blue chip untuk setiap transaksi saham yang saya lakukan. Dan di sini seperti yang saya jelaskan pada vlog pertama dan vlog kedua, bahwa saya melakukan analisa fundamental melalui berbagai rasio yang diperhitungkan dan disajikan oleh dalam bentuk data keuangan oleh perusahaan terkait. Dan di sini dapat kita lihat bahwa secara fundamental dia dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mempunyai prospek ke depan yang sangat baik. Ini dapat dilihat dari rasio-rasio yang memang dimiliki oleh Pakuwon Jati. Pakuwon Jati merupakan perusahaan yang cukup worth it untuk bisa menjadi salah satu instrumen investasi kita, khususnya untuk para trader atau investor pemula. Karena saham blue chip merupakan saham yang paling safety. Untuk setidaknya kalau misalnya kita merasa saham tersebut terus mengalami bearish, kita bisa langsung menjual saham tersebut dan mendapatkan uang kita kembali, walaupun mungkin ada capital loss yang kita harus tanggung. Tapi
Karena saham yang bukan blue chip atau saham gorengan atau saham secondary, mungkin mereka transaksinya itu cenderung sangat rendah dan sangat mudah dikendalikan oleh para broker atau bandar saham. Seperti pengalaman saya pada Apexindo Pratama Duta. Di sini Pakuwon Jati secara fundamental dia mempunyai earning per share sebesar Rp60 per lembar saham dari nilai harga saham yang ditawarkan yaitu sebesar Rp550 saja, dan ini 2 kali lebih besar dari yang diberikan oleh PT Aneka Tambang. Oleh karena itu saya lebih memilih Pakuwon Jati. Selain itu, price earning ratio yang dimiliki oleh Pakuwon Jati adalah sebesar 11,17%, price book value 2,22%, return on equity sebesar 19,89%, dan debt equity ratio sebesar 0,58%. Dari sini proporsinya sudah cukup baik walaupun memang belum yang paling baik. Dari return on equity yang dimiliki oleh Apexindo Pratama Duta yaitu sebesar 19,89%. Ini berarti return yang dimiliki Pakuwon Jati adalah sebesar 19,89% dari total modal yang dimilikinya. Dan tapi di sini debt equity ratio yang dimiliki Pakuwon Jati itu kurang dari 1, bahkan kurang dari yang dimiliki oleh Antam. Jika Antam memiliki debt equity ratio sebesar 0,64, Pakuwon Jati hanya memiliki 0,58% saja. Jadi sini 0,58% hutang yang dimiliki Pakuwon Jati adalah sebesar 0,58% dari modal yang dimilikinya. Sudah sangat jelas berarti Pakuwon Jati bisa membackup hutang yang dimilikinya dengan modal yang juga dimiliki perusahaan tersebut. Oke, saya juga menganalisa seperti pada perusahaan-perusahaan sebelumnya, saya menganalisa net worth dan net worth to asset, net worth to liabilities. Disclaimer, net worth to asset dan net worth to liabilities merupakan inisiatif saya sendiri untuk dapat mengetahui proporsi harta bersih terhadap aset yang dimilikinya dan harta bersih terhadap hutang yang juga dimilikinya. Oke, di sini dapat kita ketahui bahwa aset bersih yang dimiliki oleh Pakuwon Jati adalah sebesar Rp25.659.668.473 dan liabilities yang dimiliki oleh Pakuwon Jati adalah sebesar Rp18.294.892.944 dan net worth yang dimiliki oleh Pakuwon Jati adalah sebesar Rp17.365.775.529. Oke, rasio net worth to assets dan net worth to liabilities yang dimiliki oleh Pakuwon Jati cukup sangat mencengangkan karena net worth to asset yang dimiliki Pakuwon Jati adalah sebesar 67,67%. Cukup mungkin range-nya hampir sama dengan Aneka Tambang walaupun selisih 6% lebih tinggi dari Aneka Tambang. Selain itu net worth to liabilities-nya itu sebesar 209,29%. Ini dapat diartikan sebagai nilai harta bersih yang dimiliki oleh PT Pakuwon Jati adalah sebesar 2 kali lipat dari nilai hutang yang dimilikinya juga. Oke, dan ini sudah sangat pasti bahwa Pakuwon Jati pasti akan bisa terus berjalan sampai pada periode waktu yang cukup lama karena memang semua asetnya bisa membackup bahkan 2 kali lipat dari nilai hutangnya. Oke, selain melakukan analisa fundamental melalui data keuangan, saya juga mencoba untuk research soal fenomena yang memang terjadi pada PT Pakuwon Jati yang merupakan perusahaan yang terdaftar pada Indonesian Stock Exchange. Di sini karena PT Pakuwon Jati merupakan perusahaan properti, apalagi tagline Indonesia dalam kepemimpinan presiden yang sekarang adalah pembangunan, sudah sangat pasti bahwa perusahaan pada sektor properti pasti akan sangat dibutuhkan untuk membangun negara ini. And that's why pasti mereka bakalan punya link yang sangat banyak untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan pada sektor mereka. Terlebih lagi BI atau Bank Indonesia yang merupakan lembaga moneter di Indonesia mengumumkan bahwa rate atau acuan suku bunga diturunkan. Mengingat Pakuwon Jati atau perusahaan dari sektor properti menjalankan usahanya biasanya itu dari pinjaman
yang diperoleh dari bank. Dan oleh karena itu, karena BI rate turun sudah sangat pasti kalau misalnya di sini berarti Pakuwon Jati akan semakin rendah biaya bunganya dan akan semakin tinggi labanya. Dan berarti dia juga akan membagikan earning per share yang lebih tinggi juga. Selain itu akan membagikan dividen yang lebih tinggi juga karena mungkin dia mengeluarkan beban yang lebih kecil. Oke, selain itu saya juga menganalisa secara teknikal dari PT Pakuwon Jati Tbk. Secara teknikal, saya menggabungkan dua analisa teknikal yang telah saya lakukan pada minggu pertama dan minggu kedua, yaitu menggunakan Relative Strength Index dan Moving Average. Oke, untuk Moving Average-nya sendiri, PT Pakuwon Jati cukup jauh untuk melintasi grafik moving average yang memang terbentuk. Jadi grafik pergerakan harga grafik pergerakan harga yang terbentuk oleh PT Pakuwon Jati cukup melesat jauh dari grafik moving average yang juga terbentuk. Ini berarti trader dan investor disarankan untuk membeli karena akan terjadi periode bullish untuk kedepannya. Oke, selain itu untuk Relative Strength Index yang dimiliki oleh PT Pakuwon Jati adalah sebesar 47,50%. Karena mungkin ini masih jauh dari angka 70, karena 70 berarti investor atau trader disarankan untuk menjual. Tapi ini memang tidak di bawah 30 yang memang 30 merupakan range di mana kita disarankan untuk membeli. Tapi karena memang di atas 30 tapi masih jauh di bawah 70, oleh karena itu saya berasumsi bahwa ini pasti akan terjadi periode bullish untuk kedepannya. Mengingat fenomena yang terjadi secara fundamental, semuanya merupakan punya proporsi yang sangat baik untuk PT Pakuwon Jati. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cause this is my last vlog, I guess that mungkin saya harapkan saya masih terus bisa menganalisa saham walaupun tidak di depan kamera. Saya mencoba untuk menganalisa apa saja mungkin nanti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai intrinsik suatu saham. Oh ya, dari 3 minggu penelitian saya menggunakan analisa teknikal dan fundamental, saya tidak menggunakan nilai intrinsik karena menurut saya nilai intrinsik terlalu memakan waktu untuk diperhitungkan. Oleh karena itu saya hanya menggunakan beberapa rasio yang memang disajikan oleh perusahaan terkait. That's all for me, and I'm sorry if I'm having trouble in telling all of this theory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.